Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan membahas investasi terutama di aplikasi Bibit. Sebelum masuk ke video seperti biasa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menggunakan kode referral cashback di mana sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Oke, langsung saja masuk ke video. Jadi di video kali ini apa teman-teman? Benar, akhirnya dua reksadana ini kembali. Kenapa bisa dikatakan kembali? Bagi teman-teman yang belum tahu istilah sejarahnya, kisahnya, nanti di akhir video ini saya akan menyiapkan istilahnya menyematkan video sebelumnya di mana kedua reksadana ini sempat disuspend ya teman-teman ya. Kenapa disuspend? Menurut kabar beritanya itu disuspend karena penjualannya sudah mencapai 90% dari unit yang ditawarkan sehingga reksadana tersebut harus dihentikan sementara perdagangannya, dan belakangan ini mereka muncul kembali di aplikasi Bibit dan kita sudah dapat membelinya. Oke, jadi sebagai informasi tambahan juga teman-teman, pada tanggal sekitar 6 atau 7 Februari saya sempat melakukan pembelian ya di salah satu reksadana yang disuspend tuh. Di mana? Ah ya, di sini ya, ada kan teman-teman. Jadi pembeliannya gagal dan saatnya kita mengulas, dan ini juga termasuk request dari teman-teman untuk nge-review salah satu reksadana tersebut. Dua reksadana apa saja yang kembali di Bibit dan bisa kita perjualbelikan kembali? Yuk, kita langsung saja. Seperti biasa, saya akan memunculkan layar bibitnya di mana? Yap, benar sekali. Saya akan memunculkan layar bibitnya di sini. Oke. Jadi untuk reksadana pertama yang telah kembali setelah dia pergi alias disuspend, reksadana apakah itu? Yap. Ini adalah reksadana pasar uang yang dulu sempat saya rutin belinya. Di sini ya teman-teman ya. Kita langsung cek saja. Ini pasar uang ya teman-teman ya. Nah, ini nih. Sukor Invest Money Market Fund ya. Dulu saya sempat rutin di sini. Kemudian setelah disuspend saya pindah ke yang di bawahnya nih, Dana Reksa Seruni Pasar Uang 2 ya teman-teman ya. Kenapa menurut saya kenapa saya memilih, oh ya teman-teman ingat ya, setelah video ini saya tidak merekomendasikan membeli ataupun ataupun anjuran apapun untuk melakukan apalah istilahnya. Saya tidak di-endorse sama sekali sama Sukor. Di sini murni adalah penilaian saya pribadi. Kenapa saya sangat suka kan ya teman-teman ya. Seperti biasa kalau banyak teman-teman tanya, saya selalu bilang saya ini Sukor family lover. Jangan tanya saya, nanti saya rekomenkannya Sukor semua ya. Susah teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja. Jadi kenapa saya suka dengan Sukor Money Market Fund ini? Pertama, return per tahunnya itu 6% teman-teman. 6%. Menurut saya di reksadana pasar uang ini ada return yang cukup tinggi, alias atau yang tinggi bisa juga yang paling tinggi ya teman-teman ya. Jadi di sini ketika dia sudah bisa diperjualbelikan kembali, saya langsung menggunakan Robo untuk rutin membelinya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Ya teman-teman lihat di sini ya, di Robo lihat tuh di pasar uangnya tuh Sukor Invest Money Market Fund yang sudah saya ubah ya, bukan dana reksa lagi ya teman-teman ya, langsung saya ubah. Jadi nanti gajian bulan ini saya langsung beli di Sukor Invest Money Market Fund yang kemarin sempat disuspend ya teman-teman ya. Sedikit review mengenai Sukor Invest Money Market Fund ya teman-teman ya. Kita lihat pasar uang. Kenapa saya suka nih teman-teman? Oke. Kita lihat, kita filter seperti biasa, return 1 tahun yang paling tinggi. Oke. Dia langsung berada di posisi 1. Jadi selama dia tidur nih ditangkap teman-teman ya, sekali datang-datang dia langsung langsung berada di posisi paling 1 ya, dengan return 6% per tahunnya. Saya pribadi kalau untuk reksadana pasar uang ya teman-teman ya, ketika ada teman-teman yang menanyakan rekomendasi, saya selalu mengatakan kalau untuk pasar uang cari saja return yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia stabil, drawdown-nya itu 0% teman-teman, drawdown-nya 0% ya. Di sini bisa lihat ya, drawdown-nya 0% dan return-nya 6%. Sekarang bunga deposito itu mungkin hanya kisaran 2 atau sampai 3% ya teman-teman. Mending ditaruh di reksadana pasar uang ya, tapi banyak sekali pilihan. Saya sendiri saya taruhnya di Sukor Invest Money Market Fund. Ya, jangan disuspend lagi ya. Nanti kita langsung rutin beli lagi. Oke. Yuk, kok kemarin disuspend ya? Kok bisa diperjualbelikan lagi, Yong? Emangnya kenapa? Nah, ini menurut info-infonya ya teman-teman ya. Tapi teman-teman boleh klarifikasi sendiri. Ini saya juga baru sempat cek ya. Kita geser di total AUM-nya. Ini di total AUM-nya di tertinggi itu memang benar. HP-nya masih agak kecil ya teman-teman. Jadi kalau jempol saya yang agak gede kegeser ini kan, kegeser ini agak susah. Ini jadi total tertingginya tuh ada sekitaran 10T dan belakangan ini turun jadi hanya sekitaran 2,39 T ya teman-teman ya. Sehingga bisa dengan otomatis ini harusnya juga bisa diperjualbelikan kembali ya, karena kalau di posisinya 10 T itu sudah mencapai 90% kepemilik unit pernyataannya udah mau habis, berarti kalau dia turun di sampai dana pengeluarannya cuma 2,39 T, harusnya unitnya masih banyak, masih bisa kita beli banyak-banyak. Bahaya nggak, Hyung?
Saya sampai saat ini masih percaya dengan produknya Sukor ya. Saya nggak pernah ada kendala, walaupun disuspend apa, saya masih bisa jual. Tapi saya tetap pegang sampai sekarang tuh, malah bisa lanjut beli lagi ya. Jadi menurut saya ya balik lagi ke masing-masing teman-teman penilaiannya sendiri. Kalau saya sendiri, saya tetap Sukor Family Lover. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Sampai mana ya tadi? Oke. Jadi tadi udah menurun total omnya, jadi kita bisa beli lagi ya. Nggak unitnya nggak istilahnya udah mau habis nggak lagi karena udah mungkin ya teman-teman gara-gara disuspend banyak yang ngejual. Kan boleh ngejual, nggak apa-apa. Cuman nggak bisa beli ya teman-teman ya. Ya mungkin juga pada akhir tahun semua ya pada ingin ya istilahnya ambil dana untuk keperluan masing-masing. Jadi dropnya agak banyak ya teman-teman ya dari akhir tahun ini ya. Lihat ya 1 Desember sampai posisi terakhir 1 April 2021 ya. Masih bisa, aduh kegeser. Mohon maaf ya teman-teman ya, kalau bisa geser sendiri ya teman-teman. Soalnya HP saya susah nih agak geser. No. Kan agak susah kan? Nah, kan kegeser lagi kan ya. Oke. Jadi ini merupakan reksadana pertama yang muncul kembali di Bibit ya teman-teman ya. Kemudian reksadana yang tadi yang udah saya munculkan di depan itu yang saya gagal membelinya ya. Karena saya sempat ingin membelinya tapi itu pas waktu itu kena suspend, jadi dibatalkan dan dikembalikan duit saya ya, dikembalikan. Oke, jadi untuk reksadana kedua ya, yang tadi itu saya dikembalikannya waktu saya transfer, kemudian dikembalikan lagi. Nah, dia sudah ada nih. Ini juga request dari salah satu teman-teman kita untuk nge-review ya. Ini adalah reksadana campuran teman-teman. Kalau seperti yang teman-teman tahu, oh iya kebetulan juga, saya sudah ada reksadana campuran. Nah, itu apa? Yep, Jarvis. Di sini update-nya. Mana ya? Di sini update-nya ada posisinya. Oh masih belum ya? Salah. Mohon maaf teman-teman. Ini live ya, live. Jadi enggak ini ya. Nanti saya baru update ya. Kita langsung balik lagi ke topik awal. Reksadana yang muncul lagi yang kedua ini itu adalah kita filter ya. Seperti biasa return 1 tahun tertinggi. Yap, Sukor Invest Citra Dana Berimbang. Ini adalah salah satu dari dua. Benar. Salah satu dari dua reksadana Sukor yang disuspend kemarin Februari kemarin. Sekarang sudah bisa diperdagangkan kembali lagi. Kenapa waktu itu saya membeli teman-teman? Karena waktu itu masih belum ada si Jarvis ya teman-teman ya. Kemudian ya teman-teman ya, untuk reksadana campuran ini teman-teman harus tahu. Pertama, saya beritahu ya teman-teman ya. Reksadana campuran ini menurut saya kita sambil buka fun fact-nya teman-teman ya. Menurut saya pribadi, kalau untuk reksadana campuran itu harusnya kategorinya tuh high risk. Kenapa? Kita lihat di sini teman-teman ya. Di bagiannya ini. Iya ini. Oke. Ini maaf ya teman-teman karena HP kecil jadi agak bantu dilihat ya. Efek ekuitas atau saham itu dia kepemilikannya boleh sampai 74,14% ya. Kalau untuk obligasinya sendiri atau sukuk itu 22,76%. Sedangkan untuk instrumen pasar uang dalam negeri dan lainnya itu 3,1% karena porsi untuk sahamnya lebih gede. Jadi saya pribadi lebih suka untuk mengkategorikannya untuk high risk ya teman-teman. Tapi mungkin karena dia ada campuran di obligasi sehingga dikategorikan sebagai tingkatnya ya sedang-sedang saja seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau untuk nge-review secara rinci, saya rasa kalau untuk reksadana campuran merupakan reksadana di mana ya top holdingsnya tidak ada satu aja ya. Kalau untuk reksadana saham kan semuanya harus saham, reksadana obligasi kan semuanya obligasi. Begitu juga reksadana pasar uang ada instrumen-instrumen pasar uang lainnya kan teman-teman ya. Sedangkan untuk reksadana pasar uang dia bisa mengkombinasikan tiga jenis reksadana ini ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sekilas mengenai reksadana campuran dan untuk teman-teman ketahui, reksadana campuran ini returnnya sangat menggiurkan teman-teman. Tapi ingat, setiap return yang menggiurkan pasti dibarengi dengan benar risk yang sangat tinggi. Jadi bagi teman-teman yang kemarin request, saya hanya menyarankan untuk apabila memang sesuai dengan profil risiko untuk membeli reksadana campuran ini. Kemudian kenapa dulu saya ingin membeli reksadana campuran ini? Karena reksadana campuran ini bisa dimulai hanya dengan Rp100.000 saja ya teman-teman ya. Sayang dia udah telat, saya sudah komitmen dengan teman-teman untuk melakukan benar sekali 15 kali top up rutin di Jarvis. Kalau bisa setiap bulannya kalau ada rezeki, kalau enggak ya mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Pokoknya sampai 15 kali ya teman-teman ya. Di sini itu keunggulan dari Sukor Invest Citra Dana Berimbang. Kita back sekali lagi ya teman-teman ya. Kita filter ke tadi berdasarkan return 1 tahun terakhir. Memang Jarvis masih tertinggi ya teman-teman. Tapi Jarvis mempunyai satu kelemahannya itu minimal setornya 1 juta teman-teman.
Ini agak berat menurut saya ya. Kalau saja Sukor invest Citra Dana Berimbang ini dari awal udah ada, saya mungkin akan lebih rutin di sini karena dia 100.000 kan. Jadi kalau misalnya saya ada 100.000, 200.000 saya sudah bisa invest. Tapi kalau untuk Jarvis saya harus nunggu sampai 1 juta baru bisa invest teman-teman. Pindah nggak yuk? Enggak, saya sudah komitmen dengan teman-teman karena saya sudah harus top up 15 kali di Jarvis ya teman-teman. Kita sama-sama lihat perkembangan si Jarvis itu. Jadi bagi teman-teman yang kepingin mencicipi reksadana campuran, Sukor Invest Citra Dana Berimbang ini saya rekomendasikan. Tapi bukan berarti itu yang Hyung suruh beli, kita beli ya pasti cuan katanya. Nggak ada kayak gitu ya, nggak ada kayak gitu ya teman-teman ya. Ini ingat, menurut saya ini cukup high risk karena 70% porsinya, 70% lebih porsinya itu adalah di saham ya, walaupun ada 20-an% di obligasi, sehingga nanti agak lebih enak ya itu untuk istilahnya profil resikonya ya, karena di saham itu tinggi, obligasi itu sedang, namun karena porsinya lebih gede di saham, saya lebih lihatnya ini cenderung lebih high risk seperti itu teman-teman. Jadi ini merupakan 2 reksadana yang kembali bisa kita beli di Bibit, dan menurut saya ini merupakan reksadana yang bagus, yang saya suka walaupun satunya tidak saya beli lagi. Yap, tapi tidak apa-apa teman-teman. Teman-teman juga bisa, kalau untuk reksadana pasar uang saya akan tetap langsung melakukan pembelian karena sudah saya daftar di Robo. Sedangkan untuk reksadana campuran, saya rasa saya masih harus tetap di Jarvis dulu untuk sementara waktu, dan ada kemungkinan saya akan melakukan pembelian juga untuk reksadana Sukor Invest Citra Dana, apa ya, Citra Dana Berimbang ya teman-teman ya. Oke, jadi Hyung tadi katanya mau update si Jarvis, kok lupa? Oh iya, saya lupa. Tunggu sebentar teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti biasa sebelum saya mengakhiri video ini, saya update terlebih dahulu posisi Jarvis saya. Salah BIM ada di sini. Oke, jadi ini posisi Jarvis saya ada sekarang posisinya masih plus 3%. Ini hari apa nih, hari Minggu, jadi nggak update ya teman-teman ya. Kebiasaan update Senin sampai Jumat. Posisi terakhir adalah plus 3%, yaitu 92.744. Saya belum melakukan top up karena saya belum gajian ataupun saya belum ada rezeki tambahan. Bagi teman-teman yang mungkin mau top up kan juga boleh ya teman-teman ya. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Ini merupakan 2 reksadana yang menurut saya oke ya teman-teman ya. Teman-teman boleh lirik-lirik saja ya teman-teman. Lirik-lirik kalau sudah sesuai dan sudah terpikat di hati, boleh teman-teman mencobanya. Tapi kalau tidak sesuai tidak apa-apa. Masih banyak pilihan reksadana lainnya. Oke. Jadi sekian dulu video kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport saya hingga saat ini. Dan harapannya saya tetap mampu sharing video-video selanjutnya. Dan apabila ada yang masih bingung, ada yang ingin request, silahkan tinggalkan komen di bawah. Apabila saya tidak menjawabnya, langsung DM saja ke Instagram yang ada di kolom deskripsi. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.